Indonesia berhasil meraih gelar juara di ajang Piala Thomas 2020. Gelar juara tersebut menjadi gelar pertama Indonesia setelah puasa selama 19 tahun lamanya. Walaupun begitu, kemenangan Indonesia terasa hambar tanpa ditemani oleh sang saka merah putih. Cetak coba merangkumnya sebagai berikut. Tugas Ladi. Lembaga Anti Doping Indonesia atau yang biasa disebut Ladi punya tugas untuk mengawasi anti doping pada setiap kegiatan olahraga di Indonesia. Ladi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ladi sendiri mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Badan Anti Doping Dunia atau yang biasa kita sebut WADA. Dalam tugasnya, Ladi bebas menentukan keputusan tanpa diintervensi pihak manapun. Artinya, Ladi dianggap sebagai badan anti doping yang netral dan profesional. Mendapat sanksi dari WADA. Pada tanggal 7 Oktober kemarin, WADA mengirimkan surat resmi kepada Ladi. WADA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia yang gak mampu memenuhi rencana tes doping tahunan. Selain Indonesia, terdapat 7 negara lainnya yang ikut melanggar termasuk Thailand dan Korea Utara. Mereka nggak mengirimkan sampel uji doping selama pandemi. WADA sendiri sebenarnya sudah memberi waktu kepada Indonesia selama 21 hari. Akan tetapi Indonesia nggak memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Akibatnya Indonesia terancam nggak bisa menjadi tuan rumah di sejumlah turnamen internasional. Terkait sanksi ini, tentu sorotan publik mengarah kepada Ladi. Ladi dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait sanksi dari WADA tersebut. Terkait masalah ini, Wakil Ketua Ladi Dr. Reza Maulana angkat bicara. Reza menilai kalau sanksi tersebut adalah miskomunikasi saja. Reza beralasan kalau Ladi nggak bisa memenuhi rencana tes doping karena kendala pandemi COVID-19. Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada WADA. Gak boleh kibarkan bendera merah putih. Pada perhelatan Piala Thomas kemarin, Indonesia berhasil keluar sebagai juara. Mereka memenangkan kompetisi setelah berhasil menundukkan Cina. Dalam kemenangan ini, Indonesia nggak bisa merayakannya bersama bendera merah putih. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas PBSI, Broto Happy. Broto menyebut dalam perayaan gelar juara nggak ada pengibaran bendera merah putih. Broto mengatakan kalau bendera merah putih diganti oleh bendera dengan logo PBSI. Hal ini tentu membawa kerugian bagi Indonesia. Beruntung hal tersebut nggak membuat mereka patah semangat. Pasalnya mereka masih bisa mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda Indonesia dalam 1 tahun ke depan. Akibat sanksi yang diterima, Indonesia terancam gagal menggelar beberapa kejuaraan tingkat internasional. Padahal dalam 1 tahun ke depan, Indonesia punya sederet agenda yang penting. Mulai dari Indonesia Masters, Indonesia Open sampai BWF World Tour Finals. Indonesia Masters sendiri rencananya bakal digelar pada bulan depan, yakni tanggal 16 sampai 21 November. Berikutnya ada Indonesia Open yang bakal diselenggarakan setelah Indonesia Master. Kompetisi ini rencananya bakal digelar pada tanggal 23 sampai 28 November mendatang. Selain bulu tangkis, Indonesia juga terancam gak bisa menggelar kejuaraan olahraga lainnya, mulai dari kejuaraan Piala Basket, Piala Asia Sepak Bola Putri U17 sampai World Superbike. Kabarnya ketiga agenda olahraga tersebut baru akan terselenggara pada tahun depan. Itulah alasan mengapa Indonesia nggak mengibarkan bendera merah putih di penutupan Piala Thomas 2020. Beruntung Indonesia punya atlet bermental juara yang nggak kendor begitu saja.